PowerPoint yang udah Mbak buat. Gambarnya terlihat jelas nggak ya? Ini sudah Mbak, sudah terlihat. Oke. Ini soalnya pertama sih pakai Google Meet, biasanya pakai Zoom, jadi rada ini ya, sebentar. Terlihat ya? Terlihat gambarnya? Iya Mbak, sudah terlihat. Oke. Di sini kan Mbak akan menyampaikan rencana bisnis atau bisnis plan. Di sini Mbak tidak menggurui atau apapun, kita sama-sama belajar. Saat ini juga Mbak masih belajar untuk menjadi wirausaha. Bahkan sebenarnya ada figur terdekat di samping kalian, yaitu ketua kalian sendiri, itu udah memiliki usaha yang luar biasa ya, Vira, gitu. Jadi kalian bisa ambil ilmunya tuh dari Kak Vira, gitu. Kak Vira kan juga bisnis hijab tuh. Pasti dia memiliki rencana bisnis yang matang, gitu. Mungkin selanjutnya nanti bisa sharing ya, Kak Vira ya. Insya Allah Mbak. Iya, oke. Pada ketika kita membuat rencana bisnis, nah biasanya rencana bisnis itu tergantung ya, tujuannya ada yang langsung untuk kalian bisnis itu direalisasikan atau memang tujuannya hanya ke lomba gitu misalkan. Kalau untuk misalkan ke lomba ya, biasanya tuh yang dilihatkan adalah keunikan dari suatu ide bisnis, tapi masih realistis atau logis untuk dilaksanakan. Dan kalau syukur-syukur ide bisnis itu bukan hanya menjadi sebuah ide yang hanya tertulis di paper kalian, maksudnya di rencana bisnis kalian yang itu ketika sudah jadi papernya itu sulit direalisasikan. Dan kalau kalian mau membuat bisnis, kadang ada juga yang nggak apa-apa deh saya bikin rencana bisnis yang sederhana, tapi bisnis itu bisa terlaksana, tapi jika memang biasanya bisnis itu dilombakan, akan nilainya mungkin biasa saja gitu ya. Kalau kita lihat perspektif dari kegiatan lomba bisnis plan, seperti itu. Seperti yang sudah-sudah, pada tahun kedua KWU itu bikin lomba bisnis plan. Nah, di bisnis plan itu ada yang bisnisnya sudah ke ranah digital gitu ya. Bisa sih mahasiswa membuat bisnis ke arah digital. Jadi itu semua membuat yang namanya tim ya. Jadi mumpung kalian lagi di kampus dengan bertemu dengan banyak orang dari banyak jurusan, nah itulah waktu kalian memanfaatkan waktu untuk mencari relasi dan juga membangun kerjasama. Kalian butuh apa? Kalian misalkan ya anak biologi, dia mau bikin usaha jasa media pembelajaran gitu. Dia bisa konsep materinya, misalkan menyusun materi secara runut gitu ya, secara lengkap, secara bagus. Tapi dia sulit ke dalam digitalisasinya, maka dia bisa berpartner dengan anak Ilkom gitu ya, anak Ilkom untuk yang bisa membantu membuat media belajarnya, jadi membuat suatu tim. Gitu. Nah, untuk pertimbangan membuat rencana bisnis, itu harus memperhatikan resiko dari bisnis tersebut gitu. Resikonya besar atau kecil. Misalkan kalau kalian bisnis makanan, berarti resikonya apa? Kira-kira apa kalau bisnis makanan resikonya?
Halo? Ketahanan makanan itu, Mbak? Benar, ketahanan dari makanan itu. Terus dari segi selera rasa juga. Pertama, ketahanan dari makanan tersebut. Ketika kalian bisnis makanan yang kalian masak secara langsung, misalkan kayak seblak atau apapun, yang pertama tenaga kalian terkuras lebih capek gitu ya. Terus cita rasa itu harus konsisten. Beberapa kali misalkan Mbak bikin bisnis makanan dan yang kesulitannya itu adalah konsisten dari rasa. Kalau misalkan kalian bisnis makanan, perhatikan bagaimana ketahanan makanan itu. Misalkan ketika bisa dibuat jadi frozen food itu bisa memiliki rentang waktu yang lebih lama. Dan untuk pengiriman juga tidak terlalu ini ya sulit gitu. Jadi lebih mudah ketika produk itu frozen food misalkan. Tapi ada juga makanan frozen food itu biasanya kurang fresh seperti itu. Jadi semua ada plus minusnya. Tapi balik lagi ya, ketika konsumen itu memperhatikan biasanya benefit dari mereka, keuntungan dari mereka apa? Misalkan, oh harganya murah, rasanya enak gitu. Kalian lebih milih harga mahal tapi yang beli 1-2 atau harganya relatif lebih murah, misalkan untungnya sedikit tapi yang beli jauh lebih banyak, 10 sampai 100 orang. Nah, itu kalian harus pikirkan matang-matang dengan keuangan dari modal dan juga harga jual seperti itu. Nah, kerumitan dari proses produksi dan transaksi bisnis tadi ya, produksinya bagaimana? Kalau bisa sih ya, saran kalau untuk secara real untuk bisnis mahasiswa itu lebih baik produk-produk yang kalian bisa stok. Jadi kalian tidak menghabiskan waktu kalian untuk produksi. Terus membaca rencana bisnis. Nah, kalian untuk membuat bisnis plan, kalian bisa baca dari bisnis plan dari mungkin kakak tingkat. Nah, misalkan nih KWU kan udah 2 tahun belakangan ini bikin 2 acara ya, yang kemarin esai, yang kemarinnya lagi bisnis plan. Saran Mbak itu coba dikumpulkan jadi satu filenya, dan misalkan kalian bisa kelompokkan, misalkan ini bisnis makanan dari yang udah ada ya. Itu kan kalau tim-tim dari luar itu kemarin, oh ya, Mbak juga ucapkan selamat karena acara yang kemarin esai itu banyak banget yang mendaftar, dan itu dari Universitas Indonesia, dari UNESA, dari Bali ada, dan itu dari hampir banyak dari berbagai provinsi. Itu kalian hebat banget, Mbak. Sangat salut sama kalian. Nah, itu mungkin dari banyaknya pengirim itu bisa dikelompokkan. Misalkan esai makanan, misalkan bisnis makanan, bisnis jasa, itu dibuat folder, nanti bisa dibaca oleh seluruh anggota KWU. Apakah itu sudah terlaksana ya? Apa masih disimpan oleh yang mengurusi aja? Sudah ada di Google Drive KWU, Mbak? Berarti semua sudah bisa mengakses. Ya, sudah bisa diakses. Oh, berarti yang bisnis plan yang belum ada ya, yang angkatannya Pak Alif Ayantara bisa minta biar dimasukkan. Jadi di situ kalian bisa lihat contoh-contoh dari peserta. Ada yang idenya bagus tapi tulisannya masih belum bagus. Maksudnya kan dari sebuah lomba itu biasanya dilihat kayak idenya, analisisnya, dan juga yang dilihat itu penulisannya ya, penulisannya. Ada yang idenya udah bagus, analisisnya udah bagus, tulisannya berantakan. Tulisannya berantakan maksudnya tidak sesuai format, terus penulisan daftar pustakanya masih salah. Nah, format dari penulisan juga harus diperhatikan dari syarat lomba yang diikuti, seperti itu. Ya, membaca dari rencana bisnis yang udah ada, jadi kalian belajar, nggak apa-apa, semua itu diawali dari ATM, dari amati, modifikasi, dan tiru. Gitu. Jadi, semua yang udah ada di sini adalah suatu bentuk inovasi yang sudah ada. Gitu. Sama, skripsi pun juga sama. Jadi,
kalian baca dulu skripsi dari yang udah ada, terus kalian inovasi apa yang belum digali, seperti itu. Nah, selanjutnya, misalkan menjadi wirausaha itu syaratnya harus keahlian, bakat, mental. Mungkin kalau keahlian itu yang penting mau ya, memiliki punya kemauan. Penting itu menjadi wirausaha itu membangun mental. Membangun mental karena nggak semua orang bermental wirausaha. Mbak juga masih belajar ngebangun mental wirausaha, di mana background keluarga itu nggak ada yang wirausaha gitu. Jadi memulai itu memang sulit, tapi ketika dipaksakan itu bisa. Kreatif dan inovatif itu harus mutlak dari sebuah bisnis. Jadi ketika kalian udah nemu suatu bisnis, misalkan Kak Fira bisnisnya hijab, pasti Kak Fira udah merencanakan nih dalam waktu 2 bulan apa 3 bulan apa mungkin tahun baru membuat launching produk baru biar konsumennya itu tertarik karena ada produk baru. Jadi selalu ada keterbaruan. Sama kayak misalkan produk HP gitu ya, elektronik. Coba kalian lihat. HP itu pasti tiap bulan itu udah mulai rilis yang baru. Karena apa? Ketika dia rilis yang satu, dia sudah merancang yang kedua, yang ketiga, hingga terus sehingga jiwa-jiwa konsumen yang konsumtif itu pengen yang baru, pengen yang terbaru, pengen yang baru. Nah, itu yang harus dilihat dan lebih jeli. Oh ya, ini ntar diingetin ya kalau Mbak misalkan tinggal 10 menit lagi atau 5 menit lagi ya. Nah, untuk mencapai sebuah sukses, maka yang kita perlu perhatikan adalah kita menentukan daripada cita-cita kita atau tujuan. Ditambahin juga ketika kalian sudah menentukan tujuan kalian, itu motivasi hingga akhirnya kalian bisa mencapai sukses. Hal klasik, tapi itu sangat bekerja, adalah ketika kalian mencatat setiap keinginan kalian. Kalian pernah lihat atau pernah follow dari Pak Ridwan Kamil? Nah, biasanya ya, Kak Rasti suka memperhatikan atau mengamati dari sosok pemimpin Pak Ridwan Kamil itu dia biasanya dalam menyelesaikan suatu masalah, dia membuat yang namanya akar, apa ya, kayak peta konsep seperti itu. Jadi dari suatu tujuan yang besar, itu dirunut apa saja yang harus dibutuhkan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu juga, jadi coba kalian punya satu buku catatan atau buku apa yang bisa kalian gunakan untuk menulis keinginan kalian, step-step langkah kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Lagi ini mungkin ada yang sekarang semester genap ya, ada yang mungkin lagi masih semester awal atau mungkin lagi pertengahan atau akhir. Nah, kalau yang awal itu bisa jadi rekam jejak kamu, awalnya ketika maba tuh kamu pengen ceritanya apa sih? Misalkan saya mau TOEFL 500, saya mau dapat beasiswa PPA atau dapat beasiswa apa gitu. Saya mau part time ini, gak apa-apa ditulis. Saya mau bisnis ini, maka saya harus mengumpulkan uang modalnya misalkan 1 juta atau 500.000. Catat gitu. Nah, balik lagi ke rencana bisnis. Bisnis plan itu merupakan dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk dari usaha atau bisnis. Ya, yang mencakup status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis tersebut. Jadi ketika kalian merancang bisnis kalian secara detail. Nah, proses kewirausahaan ini model menurut Timmons, itu kalian harus memperhatikan sumber daya. Ini sumber daya alamnya, maksudnya kayak sumber daya yang bahan yang dibutuhkan. Terus juga peluang, kalian harus melihat peluang apa yang sedang yang sedang tren, yang memang itu jangka panjang, nggak jangka pendek. Terus kalian membangun tim dan kalian membangun ibaratnya suatu usaha baru atau suatu perusahaan baru. Kalau ini rencana bisnis dari model Canva. Dari model Canva, kalian dalam satu kotak ini bisa menentukan dari kebutuhan bisnis kamu.
ini ya ada customer segment. Jadi segmen apa saja yang siapa saja yang menjadi segmen kamu. Kamu mau jualan gamis misalkan atau kaos gitu ya. Segmennya apa aja? Oh, anak muda usia dari misalkan 11 tahun sampai 25 atau 30 gitu segmennya. Terus customer relationship. Kalian namanya berbisnis ya, nggak lagi tuh yang namanya malu kontaknya di save orang atau nggak mau nomornya tersebar. Karena menjalin bisnis berarti menjalin hubungan yang luas. Maka malah kalian mulai untuk membangun database WhatsApp misalkan dari WhatsApp kalian teman misalkan kalian ada MKO gitu ya. Kalian save nomornya terus kalian ya pokoknya kalian menjalin hubungan dengan orang lain, semakin banyak teman kalian gitu ya, sekalian punya produk itu pasti banyak yang aware terus kayak coba kayak gitu. Nah, dari biasanya produk yang bagus dari mulut ke mulut itu otomatis akan terucap. Oh, ini produknya ini bagus loh. Aku beli di sini kayak customer tuh tanpa diminta tuh udah merekomendasikan produk kamu ketika produk kamu memang berkualitas. Seperti itu. Nah, channel itu bisa kayak reseller atau kayak di mana kamu mendapatkan barang bahan baku yang murah channel. Bisa juga channel dari produk kalian atau mungkin channel untuk marketing seperti itu ya. Terus value proportion. Nah, ini kebergunaan dari barang tersebut apa? Nah, ini kayak activities. Apa saja yang dilakukan di bisnis itu? Misalkan kalau bisnisnya misalkan menjahit maksudnya hijab berarti kayak produksi hijab atau bikin apa namanya bikin kemasannya terus COD gitu pengemasan kayak gitu. Nah, key research itu kunci dari bahan apa namanya bahannya apa terus partner key partner terus ini cost structure itu biaya yang dikeluarkan. Contohnya, misalkan ini dari model hijab ya, misalkan segmentednya siapa? Muslimah, orang-orang perkantoran, orang-orang yang hijrah, pemuda-pemudi, customer relationnya gimana? Melalui testimoni, melalui biasanya endorse, atau biar ada interaksi antara konsumen dan juga penjual. Terus ini ada channelnya, ini dijual lewat Facebook, Instagram, e-commerce, channel juga bisa gimana kalian mendapatkan apa stok bahan kayak gitu misalkan dari channel tersebut. Terus value-nya, apa value-nya? Unik, sederhana, nyaman, gitu, stylish. Seperti itu. Nah, misalkan kalau ini bisnis Gojek ya, customer-nya siapa? Pelajar, pegawai kantoran, transportasi publik, general orang-orang yang menggunakan internet. Gitu. Terus cara membangun relasi dengan customer-nya gimana? Dengan memberikan diskon dan promo, memberikan email apa namanya spam email nih biasanya, dan aplikasi kaya fitur. Ini untuk yang ranahnya besar ya, startup gitu. Dulu waktu awal-awal startup itu 2017 sampai 2018 ya. Di Semarang tuh kayak dulu ada namanya inkubasi bisnis startup. Dulu Mbak diceritain sama kakak tingkat yang ikut. Mungkin tahun ini apa diadakan entah 2 tahun sekali apa setahun sekali ya. Jadi kayak membangun startup. Jadi kalau kalian ikut itu, kalian membangun hampir 11-12 kayak filmnya startup drama Korea. Itu suasananya hampir kayak gitu percis. Kalian ngumpul di suatu eventnya lomba startup itu, di situ kalian mencari CEO-nya, mencari yang web developer-nya, menjadi yang marketingnya gitu, ada 3 kalau nggak salah. Nah, jadi Mbak udah tahu gambarannya dan waktu ada film startup tuh kayak udah ada bayangan, emang kayak gitu situasi untuk membangun sebuah startup.
Tapi nggak mudah ya membangun startup itu, karena dilandasi dari satu kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat butuh apa, dan itu kalau ketika bisnis itu menjadi kebutuhan masyarakat, itu akan dicari karena fungsinya untuk memenuhi dari kebutuhan. Kalau ini analisis bisnis dari SWOT biasanya ya. Strength, weakness, opportunities, dan threat, ancaman. Nah, biasanya di analisis bisnis ini bisa dimasukin di pembahasan dalam analisis bisnis kalian. Kekuatannya apa dari bisnis kamu? Kelebihan, terus kelemahannya apa? Ditulis kekurangannya. Gitu. Terus peluangnya apa yang kalian bisa dapat? Peluang yang kalian berikan dari pesaing kalian yang unik, kelebihan. Nah, yang dapat memberikan keuntungan buat kalian. Yang terakhir, ancaman. Biasanya ancaman itu kompetitor. Kalian memperhatikan kompetitor yang sudah ada. Terus kira-kira kalian bisa survive nggak dari kompetitor-kompetitor yang ada. Nah, rencana bisnis itu sifatnya situasional. Rencana bisnis akan cepat usang kalau tidak cepat bertindak. Tapi juga harus sabar dan ulet. Jadi, lihat juga quotes. Jadi, bisnis yang sukses itu mereka yang tekun. Karasti juga masih belajar buat tekun ya. Karena saat ini bisnis masih jadi yang sampingan. Maksudnya tambahan, bukan yang utama. Saat ini untuk Karasti. Karena masih kerja dan juga ngebangun bisnis. Jadi kadang-kadang Karasti itu ngerancangnya sebentar terus langsung eksekusi gitu. Tapi kalau kita ngomongin rencana bisnis, apalagi kayak untuk lomba itu harus yang matang, harus yang benar-benar runut, analisisnya ada logonya, ada visi misinya. Gitu. Nah, rencana bisnis yang baik itu singkat dan padat, terorganisir dengan rapi, penampilannya menarik, rencana yang menjanjikan. Hindari melebih-lebihkan proyek, kemukakan resiko-resiko bisnis yang signifikan. Tim terpercaya dan efektif, fokus, target pasar, realistis, dan spesifik. Gitu ya. Jadi idenya harus unik tapi masih logis. Gitu. Masih bisa dijangkau, masih bisa direalisasikan. Seperti itu. Hal yang mendasar itu awali dengan ide bisnis, terus ide bisnisnya sebagai jawaban, terus kamu memilih partner, memilih tim, gitu ya, untuk sama-sama membangun sebuah keuntungan, benefit. Terus cara menghasilkan keuntungannya, siapa yang membeli produk Anda, atau segmentednya siapa. Terus dana untuk memulai bisnis. Saran, kalau untuk secara real, memulai usaha itu nggak perlu dari yang mahal. Tapi mulailah dari modal sekecil mungkin, untung sebesar-besarnya gitu ya. Misalkan emang kalian belum bisa stok banyak, berarti kalian jadi dropshipper dulu aja deh. Atau mungkin kalian ngelesin dulu, biar kalian punya modal. Misalkan modal itu kalian gunakan untuk modal usaha yang kalian inginkan. Jadi pastikan uang yang kalian pakai sebagai modal itu adalah uang dingin. Uang dingin yang dimaksud adalah tidak mengganggu yang lain gitu ya. Tidak misalkan pakai uang UKT atau uang apa, itu salah. Jadi pakailah memang dana yang benar-benar kalian punya, dan itu uang yang nganggur gitu ya. Jadi kayak kalian investasi. Jadi investasinya itu, kalau kalian dengar investasi ya, jadi jualan itu sama dengan investasi. Jadi kan ada yang modelnya saham gitu ya. Nah, kalau bisnis itu secara real, kalian yang menjalankan. Nah, ini kalau
di rencana bisnis, bagian-bagiannya, mungkin kalian bisa, nanti Mbak kirim nggak apa, konsep bisnis. Jadi kalian mau konsep bisnis kalian itu kalian mau milih bidang industri, atau struktur bisnisnya, penawaran jasa, cara mensukseskan bisnis, konsep bisnisnya, terus pasar atau market, terus rencana keuangan. Nah, komponen dari rencana bisnis itu biasanya ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis. Ringkasan ini tuh kayak profil, misalnya kayak visi misi, logo, seperti itu. Nah, deskripsi bisnis, deskripsikan bisnis kalian. Ini hampir mirip sama PKMK. Nah, buat kalian yang udah buat PKMK, hampir 11-12 sama bisnis plan. Sama aja sih itu kayak bisnis plan. Tapi waktu kemarin lomba esai ya, itu mungkin karena nggak dikasih tahu formatnya atau bagaimana, harusnya kan namanya esai. Ya, namanya esai itu biasanya isinya lebih penjabaran aja sama gambar. Tapi kemarin ada yang bikin kayak per bab sampai ada daftar isinya. Nah, itu tuh lebih ke proposal kalau kayak gitu, bukan esai. Jadi kalian harus bedain mana esai, mana proposal, seperti itu. Terus yang ketiga ada strategi pemasaran, ada analisis persaingan, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, yang terakhir analisis rencana keuangan. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Ini isinya konsep bisnis, visi misi dari perusahaan, produknya apa, pesaingnya, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, dan keuangan. Ini kayak ibaratnya kayak abstrak lah ya, awalan profil. Nah, ini gambaran perusahaan. Identitas perusahaan, kayak namanya ya, lokasi, terus visi misi perusahaan, gambaran tentang produk, lebih penjabarannya, dijabarin. Dari yang tadi kan hanya kayak abstraknya sih. Yang ketiga, strategi pemasaran. Tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, karakteristik dari pasar. Jadi kalian harus tahu, ibaratnya ya, ketika kalian sudah menentukan segmen kalian, kalian tahu bagaimana men-treat customer kalian. Men-treat itu maksudnya misalkan bisnisnya hijab kayak gitu ya. Berarti kan targetnya anak-anak muda. Nah, anak-anak muda kayak anak remaja sampai dewasa kan biasanya sukanya yang modelnya cantik gitu ya. Terus kayak warnanya gitu. Terus lebih suka lebih bentuk video daripada gambar. Gitu. Jadi kalian mengetahui dari karakteristik pasar kalian. Nah, ini analisis yang keempat, analisis persaingan. Pesaing, posisi dalam persaingan, distribusi pasar, kelebihan dibanding saing. Yang kelima ada rencana desain dan pengembangan. Biasanya tujuan jangka panjang, strategi, pasaran-pasaran, dan jadwal pencapaian. Evaluasi risiko dan exit plan. Biasanya kan bisnis, biarpun sekarang udah dirancang, jadi pas 1 tahun ke depan bagaimana, 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Ini rencana dan operasi manajemen, fasilitas, proses produksi, pengendalian, pengembangan produk, R&D, kontrol keuangan, tim manajemen, konsultasi. Terakhir, analisis rencana keuangan. Biasanya kayak BEP gitu ya. Kalau tingkatannya mahasiswa itu biasanya BEP sih. BEP itu menentukan kalian pertama kayak merinci pengeluaran, dari total pengeluaran, kalian tentukan mau produksi berapa banyak. Misalkan produksi 100 pieces. Nah, dari total pengeluaran harga, dibagi kalian dari modal itu, memproduksi berapa banyak, itu mendapatkan harga. Nah, harga itu, harga minimal. Harga minimal kalian tidak dapat untung dan tidak merugi. Nah, kalian harus memberikan gap atau lebih dari BEP per unit itu, harga per unit.
Jadi BP harga per unit itu dari total produksi dibagi dengan jumlah volume produk, dapat harga dari per item. Setelah itu kalian memberikan margin keuntungan dari harga tersebut. Nah, dari harga yang sudah harga jual dikalikan dengan jumlah volumenya, nah itu bisa terlihat tuh biasanya keuntungan kalian berapa. Nah, biasanya di lampiran itu ada kayak berisi kontrak. Misalkan kontrak ini misalkan kalian menjalin kerjasama. Terus biasanya juga ada kayak lembar orisinal karya kalau misalkan di lomba. Terus kayak foto-foto dari produk kalian, misalkan foto katalog atau foto produk kalian deh, logo kalian. Gitu. Rincian keuangan ditaruh di lampiran dan juga resume. Rencana bisnis yang baik itu penampilannya rapi dan menarik. Nah, panjangnya halamannya 10-20 halaman. Dari halaman muka dan judul, ringkasan, daftar isi. Namanya kalau rencana bisnis itu lebih ke proposal. Jadi kayak ada dari judul, ada cover maksudnya, ada ringkasannya, ada daftar isi, daftar gambar, gambaran produk, biasanya pembahasan atau analisis dari produknya, akhirnya penutup. Nah, ini sistematika proses ini dari yang 2 tahun lalu ya, yang angkatannya Mas Alif. Itu sistematika dari proposalnya yang ia minta itu ke halaman judul, terus orisinal karya, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab satunya pendahuluan atau pendahuluan, terus ini pendahuluan isinya ada uraian, latar belakang, alasan mendasari pemilihan ide, gagasan, terus menyajikannya secara singkat. Terus ini sudah ada logo bisnis, visi dan misi usaha, analisis SWOT, serta spesifikasi produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua, gambaran umum dari rencana usaha. Jadi lebih ininya lagi penjabarannya, potensi dari sumber dayanya, bahan yang kalian dapat, analisis SWOT-nya, analisis potensi ke depannya, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan terakhir ini ada pembahasan, anggaran pembahasan mengenai ide atau gagasan usaha yang direncanakan dimulai dari proses produksi sampai pemasaran. Jadi ini lebih kayak kalian pakai bahasa kalian sendiri pembahasannya. Kira-kira itu bisa dilaksanakan apa enggak? Bagaimana ibaratnya kayak apa ya? Kalian menceritakan dari bisnis kalian tuh bakalan sukses di kemudian hari di rencana bisnis kalian. Gitu, dengan step-step yang logis gitu. Yang bab 4 ada anggaran biaya yang diperlukan. Daftar pustaka, terus ada lampiran juga. Nah, ini waktu kriteria penilaiannya, biasanya gagasan dan konsep usaha. Kalau di lomba ya, kalau kita ngomongin di lomba, yang dilihat pasti keunikan dari idenya. Unik gitu ya. Tentu 50% sendiri penilaiannya. Original ide, visi misi, keunikan, gitu. Peluang, potensi, pengembangan usaha. Nah, perencanaan usaha itu 40% dan format penulisan itu 10%. Nah, ini misalkan contoh-contoh dari judul rencana bisnis. Ada Oe Sodo Es Krim, cara baru menikmati jamu dengan cita rasa klasik. Ini kemarin yang bisnis plan menang juara 2 kayaknya. Jadi dia bikin es krim dengan rasa jamu. Dan ini dilihat ya dari kalimatnya singkat, nggak panjang, terus menarik gitu. Yang juara 1 ini kalau salah, mengeksplor potensi daerah dan mengangkat UMKM di Indonesia melalui website Pesona Daerah. Jadi ini waktu benar-benar pandemi, waktu tahun lalu dia bikin bisnis yang karena orang-orang pada liburan karena di rumah aja gitu ya. Jadi mereka bikin liburan secara virtual. Dan ketika liburan virtual, di situ juga ada tempat toko belanjanya. Jadi dari tiap daerah ada
kayak Shopee di dalamnya tuh. Jadi kalian bisa memilih produk oleh-oleh yang kalian mau beli gitu secara online, tadi kirim seperti itu. Nah, kalau yang ini nih, ini Mbak ambil dari esai sih. Contoh, Atema, aromatherapeutic nice, inovasi masker kain 3D dengan aromaterapi untuk meningkatkan kegairahan masyarakat dalam menjalani masa kebiasaan baru. Ini sebenarnya udah bagus nih kalau dilihat, tapi terlalu panjang dan ada kata ini, kata kegairahan itu menurut Mbak kata yang masih kurang cocok disematkan di judul. Jadi buatlah judul yang sederhana tapi menarik, kayak Sodo es krim, cara baru menikmati jamu dengan cita rasa klasik. Itu kan lebih simple ya, dan memuat isi dari bisnis tersebut. Kalau yang ini, yang terakhir ini terlalu panjang dan akhirnya ada kalimat yang masih nggak sesuai. Oke, itu yang bisa Mbak sampaikan. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang sedang kamu tekuni sekarang, ya kamu harus menyukainya supaya mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu. Oke, bisa untuk dilanjut tanya jawab yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ini nggak tidur semua kan? Di ini aja, di unmute aja semuanya, nggak apa-apa. Kalau di mute nanti Mbak sendirian dong. Ada yang mau bertanya? Oh, ini udah habis nih waktunya. Udah 8.30. Ya, kembali ke moderator. Mungkin untuk tanya jawab, yang mau tanya jawab. Lanjut tanya jawab, Mbak. Ya. Langsung tanya jawab saja. Mungkin terima kasih kepada Mbak Brasti untuk acara selanjutnya, yaitu memasuki tanya jawab kepada peserta atau anggota Fungsio. Kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Ya, di unmute aja semuanya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah gimana ya, diskusi aja gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi ibaratnya nih lagi meet up gitu ya, tapi pada off cam semua. Jadi sepi deh. Coba ayo aktif. Ada yang mau tanya? Saya Mbak. Ya. Mbak izin bertanya. Agar tidak mengalami kegagalan dalam menyusun bisnis plan, apa aja sih Mbak yang harus dihindari? Misal dalam sistematika penulisannya gitu. Nah, oke, langsung dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Risma. Jadi, menghindari kegagalan ya. Biasanya namanya kita membuat rencana bisnis, itu apalagi ini kita bukan cuma mengkonsep ya, tapi juga menulis gitu. Jadi, cobalah kalian temukan tim yang bisa diajak kerjasama. Misalkan kamu ini pandai dalam membuat konsep gitu misalkan, tapi kamu sulit dalam membuat tulisannya. Carilah teman kalian yang emang biasa menulis gitu. Jadi kalian ajak diskusi dan orang tersebut bisa diajak kerjasama untuk membantu membuat proposal bisnis kayak gitu. Karena di proposal bisnis itu biasanya kompleks ya, kayak logo dari kemasan atau logo dari perusahaan, atau misalkan biasanya itu sih, jadi mencerminkan produk kalian. Jadi kayak produk kalian itu kalau udah ada kemasannya disematkan di situ gambar kemasannya yang menarik gitu. Atau kayak misalkan ada yang kayak misalkan nih contoh ya, biar kalian bisa lihat mana ya, contoh dari bisnis plan yang menang 2 tahun lalu.
Guys, bentar. BNC Zahra, oke. Sebentar. Ini tuh apa namanya? Cara PPT-nya masih terlihat ya? Kalau apa sudah off? Masih Mbak, masih terlihat. Oh, berarti kalau untuk menutupnya ini Stop share screen aja Mbak. Atau ya. Nah, ini udah terlihat ininya gambarnya. Nah, ini yang juara oh, bukan. Ini nih. Yang menang juara 1 bisnis plan. Kemarin kan Erika. Terlihat gambarnya? terlihat Mbak. Terlihat? Ya. Ini dia judulnya explore potensi daerah dan mengangkat UMKM Indonesia melalui website Pesona Daerah. Nah, dia keunikannya itu dia bisnisnya berupa jasa ya. Nah, ini awalnya kan ada cover, terus lembar orisinal, karya, ada daftar isinya, latar belakang, deskripsi produk, logo, visi misi, analisis SWOT, spesifikasi produk. Ini seperti yang diminta sama penilaian. Gambaran lingkungan, nah ini. Terus daftar tabel, ada daftar gambarnya juga, rapih nih. Kalian kalau terbiasa seperti ini nanti memudahkan kalian ketika skripsi loh. Ini beneran. Jadi kalian yang belajar untuk menulis dari sekarang itu sangat bermanfaat untuk kalian jenjang selanjutnya. Jadi di pendahuluan ini dia ngomongin pariwisata Indonesia. Di sini menjabarkan di masa pandemi, ngomongin bisnis, ngomongin pariwisata. Terus dia juga udah ada logonya nih. Jadi kalau kalian nggak bisa bikin logo, ya berarti kalian harusnya di partner yang bisa desain. Gitu. Karena ini nggak bisa dipungkiri untuk ikut lomba, biasanya visual itu sangat menarik, memperindah dari bisnis plan, logo produk. Tuh. Ada analisis SWOT-nya, kekuatan, kelemahan, opportunities, peluang, threat-nya, ancaman. Jadi dia ini bisnisnya bikin web. Nah, ini gambaran umumnya. Gambaran sumber daya. Ini kalau kalian ikut lomba, kalian harus memperhatikan dari apa yang penilaian sana. Nah, misalkan strategi pemasarannya gimana? SEO, dia karena bisnisnya jasa, Search Engine Optimization. Nah, ini mungkin sama anak Ilkom ya yang paham ya. Kayaknya ini supaya dilihat oleh orang, mudah ditemukan oleh orang di internet. Media sosial marketing, konten marketing, influencer marketing, selebgram, youtuber, vlogger, public figure. Terus ini ada ininya. Di sini dia menyana, di sini dia ada di lampiran. Oh, ini di lampiran apa di pembahasan? Di pembahasan. Nah, ini dia memvisualisasi dari bisnisnya. Kalau ini dia bikin web, tampilannya. Nah, tools-toolsnya apa aja dalam web tersebut gitu. Nih, misalkan mau ke Borobudur, terus makanan oleh-olehnya apa, langsung tuh. Biarpun masih rancangan, tapi udah tervisualisasi. Tuh. Nah, ini daftar pustakanya juga udah lumayan rapi, udah rapi. Seperti itu. Kalau yang ini es krim.
Kalau yang es krim ini dia, kita lihat ininya, anggarannya. Nah, ini udah ada logonya ya. Peluang, opportunities, oke, dilihat BP-nya. Nah, ini analisis keuangan kelayakan usaha. Ini biasanya turunin dulu apa kebutuhan dari yang kalian rinci, bisa lebih mudah ketika menggunakan tabel. Misalkan namanya bahannya apa, berapa unit, harganya satuannya berapa. Biar tahu total akhir berapa. Jadi biaya produksi, biaya tetap, dan biaya variabel. Ini biaya tetap ini biaya dari pembuatan es krim. Biaya tetap ini biaya investasi barang. Misalkan untuk bikin es krim dia butuh mixer, dia butuh panci gitu ya. Dibeli di awal nih, misalkan 1.800.000. Terus ini masih salah, perhitungannya masih salah. Karena harusnya di BEP itu total, ini masih salah. Nah, ini BEP harga per unit ketika harusnya langsung aja nih ke BEP per unitnya, harga per unit. Jadi total biaya produksi ini lebih ke harga pembelian bahan. Jadi bukan yang tetap, tapi yang biaya misalkan kalian bikin es krim, biaya buat es krimnya aja. Terus dibagi total produksi dari bahan yang kalian beli, model yang kalian beli, itu bisa menghasilkan berapa produk. Dibagi, dapat harganya. Nah, harga ini itu merupakan harga minimal. Kalian tidak mendapatkan untung, kalian tidak mendapatkan rugi. Nah, makanya kalian perlu untuk menaikkan harga. Biasanya, menaikkan harga. Misalkan jadi dijualnya harga 10.000 atau 8.000. Nah, dari harga 10.000 misalkan, 10.000 dikalikan volumenya, 10.000 kali 490 ini. Nah, kalian bisa lihat keuntungan dari hasil penjualan dikurang dengan modal. Seperti itu. Ini cukup rumit sih. Nanti ini kalian bisa collab atau belajar sama anak ekonomi. Karena MIPA kan mungkin tergantung ya dosen KWU kalian menyampaikan atau tidak. Seperti itu. Aduh. Bentar. Jadi seperti itu. Jadi ini membangun tim untuk membuat rencana bisnis kalian. Gimana Risma? Ada yang mau tanyakan lagi? Gimana Risma? Oh iya Mbak, mau tanya lagi. Kan Boleh. ada yang namanya bisnis model Canva ya. Nah, apa yang membedakan dengan bisnis plan Mbak? Oke, kalau bisnis model Canva, SWOT itu ya, itu kan untuk membantu menganalisis dari bisnis. Nah, kalau misalkan kalian kalau ini ada dua perspektif ya. Bisnis, misalkan kalian mau bikin bisnisnya secara real, maksudnya kalian mau langsung dipraktekkan gitu ya. Kalau dipraktekkan kan kalian nggak usah yang pusing-pusing banget kan, misalkan kemampuan kalian nggak mungkin, misalkan bikin mau bisnisnya bisnis baju atau bisnis apa, atau bisnis hijab atau bisnis makanan gitu. Nah, model Canva ini lebih memudahkan kalian untuk menganalisis potensi dari bisnis kalian, potensi kelemahan, karena dia cuman ada dalam satu lembar itu udah mencakup semuanya di kotak itu kan. Jadi kayak hampir mirip lah ibaratnya kayak RPP. Udah ada yang kenal RPP satu lembar belum? Yang anak pendidikan. Sudah, Mbak. Nah, itu kan sama kayak RPP satu lembar kan, dulunya berlembar-lembar,
Sekarang dibikin satu halaman. Satu halaman itu dibikin lengkap. Ada tujuan pembelajaran, ada KD, ada kompetensi dasar, ada indikatornya, ada alat, bahan, media. Sama kayak bisnis yang tadi udah Mbak berikan gambaran. Di satu model Canva itu udah ada, kalian bisa langsung nulis di situ segmen pasar kalian apa, keunikan atau keunggulan dari bisnis kalian apa, terus cara membangun relasi dengan itu apa. Jadi kan lebih terstruktur kalian apa aja yang harus kalian lakukan dalam satu lembar kertas. Sedangkan kalau proposal itu lebih ke rinci, dan biasanya rencana bisnis itu misalkan yang pertama kan untuk lomba ya. Nah, biasanya kalau lomba itu kan agar lebih detail, agar lebih rinci, seperti itu, dijabarkan lebih lagi karena butuh kayak anggaran, rancangan anggarannya, dibutuhkan visi misi dan gambaran dari bisnisnya, terus yang SWOT, yang analisis SWOT-nya juga dijabarin lagi, kelemahannya bagaimana, potensinya bagaimana, gitu. Jadi, dan biasanya itu kalau rencana bisnis itu untuk bisnis yang besar, gitu. Dan biasanya ketika di dunia nyatanya gitu ya, misalkan itu digunakan untuk mencari investor, gitu. Misalkan ya, Gojek itu belum jadi seperti yang sekarang, masih dipegang sama mahasiswa yang punya. Jadi Gojek misalkan belum ada nih, Gojek online belum ada, masih cita-cita seorang mahasiswa. Aduh, gue punya impian nih bikin ojek online gitu. Terus dia bikin rencana bisnisnya secara matang dan dia mulai untuk eksekusi secara nyata. Nah, caranya gimana? Kalau untuk bisnis yang besar itu kan biasanya butuh modal yang besar juga. Nah, kadang butuh investor. Nah, untuk memperlihatkan ke investor itu harus berarti memberikan sebuah proposal yang lengkap dan jelas. Gitu. Jadi orang itu, investor itu bisa melihat gambarannya dari bisnis tersebut. Gitu. Kalau kalian udah nonton startup gitu ya, drama Korea startup itu menggambarkan banget sih bagaimana effortnya membangun bisnis itu berbasisnya startup. Jadi kalian dapat manfaat dari film tersebut. Ada gambarannya. Nah, itu perbedaannya model Canva sama proposal menurut Mbak ya. Jadi kalau yang Canva itu lebih sederhana, memudahkan kalian untuk bisnis secara langsung, yang mau dipraktekkan secara langsung. Tapi kalau yang bisnis plan, yang proposal ini, itu biasanya emang untuk ranah bisnis yang besar, kayak gitu. Dan udah pemikiran yang matang, udah secara runut dan detail. Gitu sih. Gimana? Ada yang bertanyakan lagi? Apa jelas nggak, Risma? Jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, boleh. Yang lainnya? Mbak, mau tanya Mbak. Boleh. Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Yoga. Di sini saya mau tanya Mbak, kalau kasusnya seperti ini Mbak, mungkin kita udah ngerencanain bisnis plan dari A sampai Z, kemudian atau apapun itulah dengan timelinenya masing-masing. Nah, kemudian karena satu atau dua hal gitu, karena kesalahan analisis dan lain-lain, atau mungkin pelaksanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan rencana bisnis itu tuh ada yang gagal mungkin Mbak. Nah, itu lebih baik kita buat ulang rencana baru atau kita jalankan rencana yang selanjutnya dan menyelesaikan tahapan yang gagal itu, atau ya terus maju aja. Nah, itu Mbak mungkin pertanyaan saya. Oke. Ini Yoga jadi jurusan apa? Angkatan berapa? Iya Mbak, saya dari jurusan Pendidikan Matematika 2018. Oh, 2018. Ini bisnis yang rencana bisnis yang kamu buat itu untuk tujuannya untuk bisnis yang mau kamu laksanakan secara real atau untuk diikutkan ajang lomba? Kalau saya pertanyaannya lebih ke yang diterapkan langsung real. Real. Boleh tahu bisnis kamu apa?
Kalau sekarang bisnis saya aksesoris sepeda motor, Mbak. Yang direncanakan sama temannya aksesoris sepeda motor ini atau beda? Atau Oh, beda-beda? kalau itu yang saya jalan. Kalau yang baru direncanakan tuh eh apa ya, Mbak ya? Saya juga bagaimana sih, Mbak? Masih gambaran-gambaran aja soalnya Gak cuma apa-apa, pengembangan dari itu. gak apa-apa, apa? Kalau buat selanjutnya mungkin ke segmen mana sih, Mbak? Ke Apa? apa ya? Investasi atau trading atau dan lain sebagainya gitu, Mbak. Oke. Namanya reksadana Trading, gitu. ya, trading itu itu bisa dibilang bisnis, rencana bisnis. Kalau rencana bisnis yang diterapkan itu biasanya lebih ke personal, ya. Kalau Iya, trading itu saham, ya kan untuk kamu diri kamu sendiri kan, bukan untuk ngebangun suatu apa namanya company atau ngebangun suatu perusahaan kan atau bisnis baru kan. Berarti itu kamu punya kita belajar saham gitu. Iya, Mbak, kurang lebih gitu sih, Mbak. Kalau yang Oke. itu. Kalau itu masih ini ya apa namanya beda sama rencana bisnis ini. Kalau itu lebih ke investasi apa ya? Dia saham itu juga ini sih apa namanya ada macam-macam ya jenisnya ya. Mungkin yang yang legal atau legal yang resmi itu kan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kan dari perusahaan besar kita membeli portofolio dari mereka 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu ya. Itu kan kita menitipkan uang kita ke perusahaan besar itu dan harapannya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau emang kamu bisnis itu berarti kamu lebih ke detail dalam belajarnya. Kamu mau mendalami apa gitu. Kalau mau belajar tentang saham, trading ya kamu lihat dari YouTube bagaimana cara investasi gitu ya. Hati-hati juga dalam dunia investasi saham karena jangan mudah tergiur gitu ya. Jadi kalau mau investasi yang benar-benar uang dingin. Uang dingin itu uang yang emang kalau kamu pakai tidak ada unsur kerugian di dalam diri kamu. Kalau kamu udah punya pengen belajar, nggak apa-apa, dijalanin, dilanjutin aja gitu. Karena itu untuk jenjang kamu ke depannya. Semakin kamu tahu wawasan, mengenali beberapa jenis investasi, keunggulan apa Dede? Keunggulannya, kekurangannya, kamu bisa memilih apa yang mau kalian pilih. Misalkan melalui reksadana. Kalau ada beberapa ya kalau investasi itu. Misalkan kalau reksadana itu uang kalian dikelola sama orang lain. Tapi kalau misalkan saham yang dari Bursa Efek, yang mungkin kalian kemarin pelatihan sama Unsal, itu kalian sendiri yang mengelola sana. Kalian sendiri yang mengelola uang kalian gitu. Nah, kalian yang mengelola uang kalian yang mengelola uang kalian dari sekuritas. Jadi kalian harus daftar dulu di sekuritas apa. Kalian masukkan saldo misalkan 100 atau 200, kalian ribu ya. Kalian pilih perusahaan yang bagus. Nah, kalian itu belajarnya itu teknik dalam memilih perusahaan. Ada technical analysis, ada apalagi ya, ada beberapa jenis teknik analisis. Ada yang melihat dari teknik ekonomi makro, melihat kebijakan-kebijakan pemerintah ini sekarang lagi pro kemana nih. Oh, Jokowi lagi banyak
proses pembangunan, misalkan lagi banyak infrastruktur, berarti kemungkinan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur itu banyak mendapatkan job atau banyak mendapatkan tender dari pemerintah. Jadi kemungkinan nanti profitnya mereka akan naik gitu, dan itu akan bagus seperti itu. Jadi ada analisisnya. Untuk yoga itu yang harus dipelajarin dari jenis-jenis investasi dan bagaimana analisisnya gitu, dan juga harus perhatikan dari resiko gitu, resiko dari bisnis gitu. Seperti itu. Gimana yoga? Oke, Mbak. Jadi Jawabannya dilanjutin bisa aja. diterima. Jadi dilanjutin aja gitu belajarnya. Mbak, makasih, Mbak. Ya. Biasanya ya kalian kalau mau itu bisa daftar di Unsaf atau kalian ikut di SPM, Sekolah Pasar Modal. Itu dia yang dilaksanain di BI tiap daerah ada. Di Semarang ngadain juga. Jadi kayak kalian investasi 100.000, nanti 100.000 itu masuk ke saldo kalian. Dan biasanya ya dari beberapa perusahaan, misalkan dulu Mbak pernah punya Antam gitu ya. Dulu sekalian, misalkan dulu Mbak beli Antam, harganya tuh berapa ya? 700 rupiah atau kayak 70.000. Terus ketika udah setahun apa mungkin 3 bulan, dia harganya jadi 1.000. Itu kan 1.000 itu ini ya, kalau saham itu kan per satu lot itu isinya 100 lembar. Jadi kayak 1.000 dikalikan 100, kayak 700 berarti dikalikan 170.000 gitu. Nah, dari awalnya dulu awalnya beli 70.000, terus ketika Mbak jual harganya udah 150.000. Nah, itu tuh keuntungannya di situ. Jadi kayak saham tuh kayak gitu. Beli dengan harga murah, jual dengan harga tinggi. Gitu. Dan juga misalkan perusahaan Antam lagi bagus nih profitnya. Terus akhir tahun kadang-kadang dia membagi namanya dividen. Dividen itu keuntungan untuk setiap yang punya saham di perusahaannya. Saya perusahaan itu udah mencapai targetnya, jadi dia memberikan keuntungan ke semua pemegang saham. Biarpun kamu punya satu lot, ya berarti kamu dapatnya dikit. Kalau kamu punya sahamnya banyak, semakin banyak kamu dapat dividennya atau keuntungannya. Seperti itu. Jadi prinsipnya dari yang saham itu juga jual dan beli. Misalkan nih, waktu pandemi ya, waktu kemarin pandemi tahun lalu Maret, itu tuh semua harga dari saham tuh turun. Kayak Antam turun bebas jadi 40.000 misalkan. Murah-murah semua. Nah, biasanya kalau orang yang jeli, ketika yang lagi merah, mungkin sangkanya lagi merugi gitu ya. Tapi dia tahu nih, Antam itu perusahaan yang bakalan peminatnya banyak gitu ya. Yang beli bakalan nggak mungkin merugi gitu misalkan. Biarpun waktu masa pandemi itu dia merah, maksudnya lagi turun sahamnya. Nah, itu potensi kalian untuk membeli dengan harga murah karena pasti perlahan akan membaik selama perusahaan itu memang udah bagus. Coba dulu waktu pandemi 2020 Maret itu pada harganya murah-murah banget, dan kalau ya pada beli pada bulan itu mungkin saat ini mungkin udah dapat margin yang besar karena sekarang mereka udah grow up, udah kembali lagi. Sekarang aja Antam kayaknya dulu dari harganya ratusan tuh kayak misalnya 70.000, sekarang kayaknya udah harganya 200 apa 300.000 dari tadinya dulu puluhan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ngomongin saham ya. Ada lagi tentang rencana bisnis? Izin bertanya Mbak. Ya. Kalau misalnya untuk lomba bisnis plan sendiri itu biasanya aspek yang harus kita tonjolkan itu di bagian apa ya Mbak? Dan biasanya dalam lomba bisnis plan itu poin tertinggi itu pada aspek apa? Itu sih Mbak.
Poin tertinggi itu kan tadi jadi ini ya, keunikan dari produk. Jadi keorisinalan produk itu nilainya 50% sendiri. Jadi dari keunikan yang mungkin jarang orang kepikiran gitu ya, tapi itu jadi peluang yang besar gitu. Nah itu nilainya terbesar. Terus yang harus diperhatikan lagi apa? Ulasannya, pembahasannya. Terus juga kayak diperhatikan dianalisis keuangan sama visualnya. Diberikan gambar-gambar yang mempresentasikan dari produk kamu. Itu sih nilai yang besarnya, karena kan 50% dari ide, 40% dari pembahasan, 10%-nya penulisan. Tapi penulisan juga jangan diremehin ya, kalau bisa sesuai sama permintaan dari lomba tersebut gitu. Jadi ketika kalau dilihat yang juara 1 yang bisnis plan KWU itu dia mengikuti dari permintaan permintaan apa namanya sih itu dari panitia, maksudnya urutannya, isi bahasannya itu sesuai seperti itu. Dan jadi sesuai sama permintaan dari yang apa namanya sih itu petunjuk dari lomba. Tapi yang tertinggi itu ide dan pembahasan dari penjabaran bisnis itu. Gitu deh, Vira. Mbak, terima kasih. Ya, makanya tadi kan Mbak bilang, ketika emang untuk targetnya lomba, biar kalian dapat keuntungan dari lomba. Misalkan pasti kalau kita lomba kan kita nggak munafik, kita memikirkan kita mau menang kan. Udah kalian buat ide-ide yang spektakuler lah, biarpun mungkin itu sulit direalisasikan, tapi kan tujuannya untuk ke lomba. Tapi kalau untuk yang real, mulai dulu dari yang sederhana. Biasanya dari yang sederhana hingga akhirnya jadi luar biasa. Yang penting kalian bisa dilakuin seperti itu. Kadang Mbak juga sih lebih banyak action langsungnya. Kadang teoritis itu lebih rumit gitu. Ya kan? Ada lagi yang mau tanyakan? Gini Mbak, waktu tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Brasti dan yang tanya tadi. Mohon maaf teman-teman, karena ini tadi waktu tanya jawab sudah selesai. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa mungkin PC Mbak Brasti atau bagaimana gitu. Maka kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Diharapkan untuk yang hadir on cam semua ya. Iya nih dia tadi sendirian. Yuk on cam semua teman-teman. Sebelum acara ditutup, yuk on cam buat dokumentasi. Sulit ya kayaknya ya. Mbak Risma bisa dimulai buat dokumentasinya. Dimulai yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, coba 1, 2, 3. Oke, Mbak Risma gimana sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Masuki acara yang selanjutnya, yaitu memasuki acara yang penutup.
Demikian acara perkembangan internal KWUF MIPA UNES 2021 pada kesempatan hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mbak Bersi. Ya, nanti di-share ya fotonya ya. Ya Mbak. Oke. Selamat ya, kemarin acaranya sukses ya. Esainya banyak banget ya. Iya Mbak. Wah, luar biasa. Ada berapa total pendaftar? Berapa ya kemarin? Lebih dari 100. Yes, kayaknya 130 atau 40 ya? Ya, segitu Mbak. Sampai kita juga, tadinya kan plannya cuma ada berapa juri gitu, karena memang biasanya juga setiap lomba yang daftar dikit. Sekarang membludak. Jadi harus ke plan yang kedua. Oh iya. Iya, luar biasa banget, dan itu dari mana-mana loh. Mbak aja yang apa, lihat dari beberapa aja itu udah ada dari UI, ada dari Bali. Wah, luar biasa banget. Kayaknya yang sebelumnya proposal bisnis itu masih kurang banyak yang ikut. Yang ini banyak banget. Ya Lumayan nanti ya. Iya Mbak. Nanti kita juga akan ada lomba bisnis plan gitu. Semoga partisipasi dari pesertanya sama kayak kemarin SI. Amin. Kapan itu? Nanti bulan September sampai November, insya Allah. Berarti ini ya, kalian dapat dana dari fakultas kan? Dapat Mbak, alhamdulillah. Oke.